Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik matref, nggak makan nggak traveling, di sini saja. Tadi itu udah sepulang kerja, udah opening sebenarnya di luar sama teman-teman tapi nggak jadi karena ada beberapa hal yang menyangkut privasi kerjaan, privasi pabrik, jadi ya nggak jadi kita masukin di video ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah subscribe channel yang gak jelas ini. Ya semoga saja sedikit bisa membantu teman-teman ya, apalagi teman-teman pemula yang mau terbang atau lagi proses ke Korea ya. Jadi kali ini ceritanya tuh ada salah satu teman kita yang mau terbang ya, beberapa teman lah, banyak yang japri ke saya, nanya barang apa aja yang harus dibawa sebelum ke Korea. Kan sebelumnya sudah ada di video di channel ini kan, di channel saya ini, barang-barang yang harus dibawa sebelum ke Korea tuh persiapannya tuh apa aja tuh udah ada, di scroll aja gitu ya di deretan video-video saya. Tapi memang nggak sebegitu ini ya, nggak sebegitu lengkap. Jadi untuk yang video kali ini akan saya lengkapi lebih detail apa-apa aja barang yang perlu dibawa oleh teman-teman semuanya sebelum berangkat untuk bekerja di Korea. Dan sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah mengklik video ini buat nonton. Saya tidak akan lama-lama lagi. Di video selanjutnya itu ada alat-alat sholat yang perlu dibawa oleh teman-teman semuanya. Akan saya rangkum secara ini ya, singkat dulu ya di video sebelumnya di part pertama ya. Alat-alat sholat, terus handphone, terus ada uang, ada perlengkapan mandi, berkas-berkas yang teman perlukan juga harus dibawa, terus rekening bank harus dipersiapkan juga, terus pakaian, dan juga makanan sementara seperti rendang sapi atau orek tempe atau apa itu yang bisa untuk sementara di Korea beberapa hari kalau belum makan atau belum doyan makanan Korea. Tapi itu kan nggak detail ya, jadi akan saya tambahkan di part 2 ini. Baik, untuk teman-teman semua bisa dicatat mungkin ya, akan saya sebutkan satu persatu secara detail. Untuk di pemberkasan teman-teman semuanya jangan lupa membawa SLC atau apa ya, surat kontrak dari perusahaan ya. Terus KTP Indonesia itu dibawa, di fotokopi juga ya, di fotokopi ya sebanyak mungkin. Nggak banyak-banyak, yang penting cukup lah sekitar 15 lembar atau 20 lembar. Toh kalau sisa juga nggak seberapa masalah ya. Terus selain KTP, paspor juga perlu difotokopi, jangan lupa dibawa juga. Terus map itu perlu disiapkan biar rapih berkas-berkas kita. Map yang buka model begini atau map yang model amplop coklat itu nggak apa-apa, biar rapi. Jadi kan berkas kita ada banyak, kita kelompokkan satu persatu ya. Terus selain map, foto dengan berbagai ukuran seperti 2x3, 3x4 atau 4x6 itu dipersiapkan sebanyak mungkin karena nanti bakal diperlukan saat kita mau prelim, saat kita prelim atau saat kita penerbangan atau saat sudah sampai di Korea, itu pasti perlu ya. Terus klip, tahu klip kan yang besi, capek gua. Bukan besi ya, kayak kawat kecil buat ngerapihin berkas-berkas, itu perlu juga biar rapih gitulah, biar berkas-berkas kita, kertas-kertas kita itu nggak keteter ya. Terus sertifikat vaksin, saya nggak tahu ya itu masih diperlukan apa enggak, tapi kalau dulu saya di bulan Maret kemarin saya terbang itu sertifikat vaksin masih berlaku, vaksin 1 dan 2. Jadi saya persiapan, tapi nggak tahu ya untuk yang sekarang ya. Kalau memang masih berlaku sertifikat vaksin, bisa teman print sebanyak mungkin ya, 10 lembar atau berapa lembar ya. Karena nanti di Korea juga itu kalau kalian mau booster atau vaksin selanjutnya yang kalian belum vaksin di Indonesia itu diperlukan. Setahu saya gitu ya, bawa aja lah ya. Terus itu untuk pemberkasan. Kalau memang masih ada yang kurang, tolong teman-teman sekalian yang melihat video ini bisa ditambahkan ya di kolom komentar, silakan di komen dan juga di like, jangan lupa. Terus untuk baju-bajuan nih, persiapan baju-bajuan kita yang kita masukkan ke koper ya, karena sekarang musim dingin atau winter itu lumayan ribet teman-teman semua, karena secara otomatis kita tuh perlu banyak
baju-baju hangat gitu ya. Memang sih bisa dibeli di sini, cuman kita nggak salah juga kalau kita persiapan di Indonesia seperti sweater. Karena di Indonesia setahu saya tuh kalau jaket winter atau jaket musim dingin kan nggak ada ya. Kita bisa beli di sini deh. Dan juga kalau kita sampai ke Korea, mungkin sama sajangnya biasanya itu dibelikan atau udah disiapin gitu. Dari BP2ME juga kan kita udah dapat jaket kuning tuh. Itu lumayan hangat sih ya kalau penerbangan di musim dingin, setahu saya gitu. Cuma nanti di pabrik juga nggak mungkin deh kalau nggak dikasih sama pabrik, pasti dikasih gitu. Sweater perlu disiapin berapa biji gitulah, 2 atau 3 gitu, biar bisa buat ganti buat tidur juga beda, buat kerja beda gitu ya. Diatur sendiri ya teman-teman ya. Terus kaos kaki juga itu perlu, kalau bisa kaos kaki yang agak panjang ya, tapi nggak sepanjang segini. Kaos kaki yang lumayan panjang. Terus handuk jangan lupa, kalau bisa bawa 2, biar bisa buat gonta-ganti. Ya kita main bersih deh, main rajin, jangan main corok. Terus ya, selain handuk, sepatu juga kalau bisa bawa 2 nih. Kalau sepatu pentopel, kita terbang pakai sepatu biasa bisa kan ya, sepatu cat ya. Kalau saya sih dulu bawa 2 nih, jadi buat kerja sama buat keluar, buat main. Misal belanja gitu pakai sepatu yang beda, untuk kerja juga beda gitu. Kalau teman-teman mau bawa sepatu pantopel juga ya nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Kalau bisa bawa lebih dari 1 itu ya sepatunya. Oke, terus lanjut lagi untuk baju-bajuan yang perlu dibawa, yaitu kemeja putih. Kalau dulu saya waktu terbang itu pakai kemeja putih. Nggak tahu kalau teman-teman yang sekarang pakai kemeja merah atau kemeja hijau, saya nggak tahu. Menyesuaikan sesuai dengan instruksi dari BP2ME ya. Kalau memang pakai kemeja putih, otomatis bawa dasi hitam, ya kan? Terus ikat pinggang juga jangan lupa. Terus batik, mau nggak mau, bukan mau nggak mau, harus bawa sih, nasionalis gitu, ya nggak? Bisa dipakai di Korea juga sih. Batik, terus dasi hitam udah ya, terus daleman ya kaos singlet ya, terus juga CD daleman lah. Cawat yo. Ya itu untuk per baju-bajuan ya. Terus teman-teman, kita lanjut lagi untuk perobat-obatan. Karena sekarang lagi musim dingin, saya menghimbau teman-teman semuanya itu bawa kayak apa namanya, kayak tolak angin gitu loh, minuman hangat kayak gitu. Nyampe sini biasanya sih ngedrop. Kita minum tolak angin sehari sekali itu lumayan lah, biar buat daya tahan tubuh gitu ya. Terus balsam mungkin diperlukan ya, siapa tahu teman-teman mau kerokan, ada yang masuk angin gitu juga kan, jangka panjang bisa kepake gitu. Selain balsam, koyo biasanya itu badan kita kaget, pegel-pegel, kita tempel koyo juga oke lah. Ya di sini banyak sih koyo, pase kalau di sini namanya. Di apotek itu dijual bebas, maksudnya nggak harus pakai resep dokter. Cuman kan terkadang kita kan jauh dari tempat keramaian, dari apotek, ya kan. Jadi nggak ada salahnya kita siapkan dari Indonesia ya. Terus koyo, terus ya kayak fresh care, tapi kalau udah ada balsam ya nggak usah dibawa, nggak apa-apa, terserah ya. Terus obat tetes mata, siapa tahu teman-teman ada yang sensitif terhadap debu, karena di pabrik itu kalau teman-teman kerja di bagian yang banyak debunya, ya matanya juga sensitif, obat tetes mata itu perlu. Saya juga dulu bawa sih. Masker jangan lupa, itu sediain stok ya, jangan cuma bawa 2, 1 atau 3 gitu. Bawa 1 kotak lah, atau yang banyak gitulah masker yang ini ya apa namanya? E29 apa sih? KF29 ya namanya ya. Pokoknya yang putih-putih itulah. Masker jangan lupa. Terus dompet juga jangan lupa dibawa, kalau bisa sih dimasukkan ke tas kecil tuh. Jadi kita selain bawa koper, bawa tas ransel, ya kan, kita punya tas kecil. Tas kecil itu untuk barang-barang kayak yang sering kita buka, misal dompet, terus casan HP mungkin,
atau handphonenya juga bisa dimasukkan ke situ, ya kan. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar tas ransel, ya kan. Terus bisa buat naruh apa namanya tadi, paspor dengan KTP juga ditaruh di situ, tas kecilnya, di tas kecil ya. Terus nanti penerbangan kita itu sekitar 8 jam di dalam pesawat. Otomatis kita juga boring, bosen, pegel-pegel ya. Ya biar nggak terlalu hawanya tuh bisa naikin mood gitu lah. Bawa permen itu ya lumayan lah, permen-permen kopi atau permen karet gitu ya. Tapi jangan lupa sampahnya dikantongin dulu kalau memang di situ nggak ada tempat untuk pembuangan sampah. Karena di Korea itu nggak asal-asalan kalau buang sampah ya, nanti buangnya di tempat yang telah disediakan. Oke. Terus selain itu juga bisa bawa earphone lah ya, lumayan kalau misalnya lagi nunggu-nunggu apa gitu, kita pakai buat teleponan atau buat dengerin musik. Oh ya teman-teman semuanya, di tempat umum kalau bisa telepon-teleponan itu jangan dengan suara keras ya. Apa kalau di bis, di kereta itu ya teleponnya nanti aja deh, bisa chattingan dulu aja gitu. Karena di sini orang-orang Korea itu di tempat-tempat umum sensitif ya untuk kayak telepon-telepon dengan suara keras di dalam bis atau di dalam kereta kayak gitu. Terus untuk perpenampilan nih teman-teman ya, untuk kesan pertama kita ketemu dengan sajang atau bos atau orang-orang pabrik, nanti biasanya kan dikenali tuh sama orang-orang pabrik di hari pertama kerja atau pertama kali datang gitu. Saya sih berharap teman-teman juga tuh bisa apa ya, secara physically orang-orang itu kan beda-beda ya, tampan atau cantik itu kan relatif, tapi setidaknya kita bisa berpenampilan menarik, karena berpenampilan menarik itu udah pasti membuat orang juga apa ya, di kesan pertama juga seneng gitulah ya, orang yang melihat kita juga wah rajin, rapi, wangi, paling nggak bau lah, nggak harus wangi ya kan. Teman-teman bisa bawa pomade ya, bisa bawa pomade-nya nanti kita pakai sedikit saja untuk ya agak enggak biar kelihatan basah gitu, nggak kering atau nggak acak-acakan kalau memang rambut teman-teman tuh nggak dipelontos ya. Terus pelembab muka, karena ini musim dingin saya sarankan bawa pelembab muka, karena kalau kita sampai di Korea jangan sosokan, oke? Mukanya pasti tuh pecah-pecah, bukan pecah-pecah, kering sih kebanyakan tuh, kering nggak enak banget. Ujung-ujung jari juga pada kering semua. Untuk 1 hari 2 hari itu belum terasa ya, tapi nanti kalau udah seminggu 2 minggu perlu banget ya biar kulit tetap lembab. Itu hand body juga bawa gitu buat badan, di seluruh badan kita olesin hand body. Selain pelembab muka, hand body, pomade, sisir, terus deodoran. Ini gue sih paling anti ya, kalau punya temen keteknya bau. Jadi buat teman-teman semuanya saya sarankan bawa deodoran, biar di kerjaan juga nggak mengganggu orang lain. Karena dari negara lain di tempat saya kerja itu sampai kena tegur sama sajang, sama bos ya, untuk menjaga kelek. Terus selain deodoran, lip gloss, apa namanya, pelembab ya, lip balm, bukan lip gloss, lip balm. Itu kalau musim dingin bibir kita tuh pecah-pecah. Itu teman-teman yang nggak menjaga kesehatan, ini bukan penampilan lagi kalau bibir pecah-pecah pas waktu musim dingin, karena itu ini udah termasuk menurutku itu kesehatan sih. Karena apa, kalau kita bibir pecah-pecah itu sampai berdarah, kadang berdarah membelah-belah bibirnya itu sakit, bener sakit nih. Kayak gini nih, mereknya biasanya Nivea, di sini banyak, di Korea banyak, di Indonesia juga ada. Bahwa ini satu bisa buat berbulan-bulan ini ya. Mau tidur kita olesin, bangun setelah mandi juga ya biar tetap lembab bibirnya. Cari yang berwarna putih biasa kayak gini, nggak usah warna merah. Ya kalau cewek nggak apa-apa warna merah, kalau cowok ya terserah deh. Yang penting udah gua sarankan bawa lip balm, terus bawa Vaseline. Vaseline itu pelembab tangan atau pelembab badan kayak ginian. Ini untuk tangan biasanya kalau musim dingin itu langsung merah. Di sini kalau nggak diolesin sebelum tidur atau setelah mandi gitu-gitu ya, itu gatel, hitam sampai gatel banget. Jadi kayak gudik gitu, gudik gak sih, kayak korek gitu loh. Ya, gitulah. Jadi itu beberapa yang sudah saya rinci, teman-teman bisa catat satu persatu, bisa diulang lagi videonya, dan
Semoga membantu ya. Kalau ada saran-saran yang lainnya untuk video berikutnya juga terima kasih buat teman-teman. Harap berkomentar dan terima kasih juga sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga saya bisa tambah semangat karena beberapa hari ini nggak tahu tiba-tiba ada 1, 2, 3 orang pada subscribe di channel saya. Tadinya malas jadi tambah semangat. Oke, buat teman-teman juga tambah semangat yang mau proses, yang lagi belajar IPS topik juga tambah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik Matref, nggak makan nggak traveling, di sini saja.